Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada yang melihat tayangan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia ini kita bisa saling bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita semuanya bisa saling doa bidoa, saling mendoakan, menjadi saudara seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Kenapa kita yang terpenting bisa doa bidoa? Karena memang hanya doalah yang bisa kita sambungkan dan bisa kita lakukan. Terutama saya pribadi tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya berdoa untuk kesehatan panjenengan semuanya, saudara-saudara semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, mudah di dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang halal, barokah, dan semua saudaraku dimanapun berada yang sedang bekerja diberikan keselamatan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu untuk melakukan sesuatu tanpa dengan campur tangan Allah, karena memang semuanya hanya sebagai bentuk ikhtiar kita berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Oleh sebab itu saya hanya bisa berdoa untuk panjenengan semuanya. Semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ada berdoa, ada beberapa cara supaya doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi seseorang ketika mau berdoa, ada suara assalamualaikum ya akhir. Jadi ketika mau berdoa, yang paling penting harus tahu tata cara di dalam berdoa, yaitu tahu adab-adabnya. Ini yang paling penting, yang supaya diketahui oleh saudara-saudara kita. Kenapa leluhur-leluhur kita, orang-orang dulu itu ketika berdoa, walaupun di dalam tata bahasanya maupun syariatnya belum tentu benar, tetapi mustajab mandi di dalam doanya, karena orang-orang dulu berdoa dengan manjada wajada, dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami, bahwa dukun kalau kuat tirakatnya ya akan mandi doanya. Dukun santet ketika kuat tirakatnya ya santetnya akan sangat dahsyat begitu. Kiai kalau seumpamanya tirakatnya kuat ya doanya akan sangat mustajab begitu. Tetapi kalau kerjaannya itu tidur begitu, hanya menuruti kesenangan dunia, ya maka akan sangat sulit sekali untuk doanya mustajab. Karena memang ketika ingin batinnya itu kuat, maka dohirnya itu harus lemah. Bagaimana cara untuk mengurangi, melemahkan dohir tadi? Ya ketika ingin batinnya kuat, dohirnya harus lemah. Dan ketika ingin lemah, maka harus mengurangi semua keinginan duniawi, termasuk makan, minum, tidur, wanita, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dikurangi begitu. Karena ketika batinnya ingin kuat, maka dohirnya harus lemah. Nur kita ini terdapat atau terperangkap di dalam tubuh jisim kita ini. Jadi makanya dikatakan
ketika kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah mati begitu. Mati dalam arti batinnya, nurnya itu terperangkap di dalam jisim, di dalam dunia, sehingga nurnya itu tidak bisa bebas begitu, karena nur tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur dan lain sebagainya begitu. Makanya dikatakan ketika di dunia ini sebenarnya diri kita ini dalam posisi mati, dan ketika mati nanti kita itu hidup begitu, karena sejatinya memang nurnya dibungkus oleh jisimnya. Jisimnya ini adalah dunia. Maka agar nurnya itu memancar, maka jisimnya ini harus dilemahkan dulu begitu, harus dilemahkan dulu. Sama seperti ketika minyak di dalam kelapa, untuk mengeluarkan minyak itu maka kelapa tadi itu harus dikepruk, dikupas, dikepruk, diparut, digencet, dimasak, baru keluar minyaknya begitu. Itu nanti baru minyaknya itu yang bisa digunakan untuk menggoreng apapun begitu. Nah, seperti di dalam diri kita ketika doanya ingin mandi, maka harus mau menekan semua yang bersifat duniawi begitu. Oleh sebab itu dikurangi makannya, dikurangi tidurnya dan lain sebagainya. Itu insya Allah. Nah, untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang terpenting kita bisa saling mendoakan, itu yang paling penting, dan semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali sebenarnya orang-orang hebat itu yang dimulai dengan tirakat begitu, dengan cara bertirakat. Termasuk baginda Rasulullah SAW ketika sebelum diangkat menjadi nabi juga bertirakat di Gua Hira selama 15 tahun kalau tidak salah. Terus Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jalani bertirakat 25 tahun di padang pasir begitu. Terus Sunan Kalijaga bertirakat 2 tahun di samping sungai gitu. Terus Sunan Geseng 3 tahun di atas batu dan lain sebagainya lah. Bahkan banyak orang-orang besar di pendiri-pendiri bangsa kita ini pun juga dimulai dengan tirakat begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku, ini saya mohon doanya, kita mau menerima undangan orang-orang yang ingin bertemu kita, karena memang ada orang-orang yang menuruti hawa nafsu begitu, selalu ingin menantang orang-orang yang mereka anggap sombong, padahal itu semuanya ada di dalam diri mereka sendiri. Kita tidak pernah bilang kalau diri kita itu hebat, diri kita itu sakti dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, kalau namanya orang itu mempunyai kebencian, ya benci saja begitu. Orang tidak tahu apa-apa, jalan pamannya memang punyanya mobil, ya dikatakan sombong punya mobil begitu, padahal ya memang punya begitu. Namanya orang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, kesirikan, ya seperti itu begitu. Orang pakai baju, bajunya pamer, bajunya bagus, padahal tidak, memang ya tujuannya ya memang punyanya baju itu begitu. Orang memakai umpamanya sorban, dikatakan sok kiai begitu, karena padahal ya memang memakai sorban itu mencintai kiai begitu, bukan berarti ingin dipanggil kiai dan lain sebagainya. Tapi namanya orang tidak suka, ya apapun yang dilakukan tetap tidak suka begitu. Jadi kita menerima undangan termasuk orang-orang yang seperti itu begitu. Jadi yang penting ditemui gitu saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya untuk semua saudaraku. Semoga nanti bisa saling bertukar pikiran begitulah. Tentunya kita menemui juga bukan ingin bertengkar, tapi ingin menyambungkan silaturahmi, itu saja kalau memang bisa begitu. Mohon doanya, karena saya tidak punya kemampuan apa-apa, sebab itu saya minta doa perpanjangan semuanya. Semoga saya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allah. Allah.
Iya, kenapa orang-orang dulu itu kalau berdoa mandi ya karena tirakatnya tadi begitu. Mungkin banyak yang bertanya begitu, walaupun hanya semelah begitu. Kalau ngobatin orang ya mandi karena doanya memang kuat, tirakatnya kuat. Kalau sekarang orang baca puanjang disebulin ya banyak bacin tok, karena nggak kuat tirakatnya, tidur aja gitu.